Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Lalu di video kali ini merupakan tugas besar kedua makroekonomi dari kelompok 11. Kami dari kelompok 11 akan mempersembahkan sebuah video yang berisikan para anggota yang pertama, Noni David Liling. Ia bertugas sebagai penulis materi. Lalu yang kedua, Petia Fadila Cemerlang. Petia bertugas sebagai editor. Dan yang terakhir, Novi Irmawati, yaitu saya sendiri. Saya bertugas sebagai editor sekaligus narator. Oke, mari kita masuk ke dalam materi. Topik 9, perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya atas dasar kesepakatan bersama. Ada banyak hal faktor pendorong perdagangan internasional. Salah satunya ialah kemampuan negara memproduksi barang atau jasa. Salah satu faktor penghambat perdagangan internasional ialah kebijakan proteksi oleh pemerintah. Lalu, apa saja tujuan kebijakan perdagangan internasional? Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Macam-macam alat pembayaran internasional adalah valuta asing, emas, wesel asing, dan yang terakhir tagihan luar negeri. Ini adalah data real perkembangan perdagangan luar negeri periode Januari 2020. Sumber data dari statistik Kemendikbud. Materi berikutnya adalah topik 10, neraca pembayaran. Kalian sedang menonton video ini, apakah tahu apa itu neraca pembayaran? Neraca pembayaran adalah suatu ringkasan pembukuan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara-negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara-negara lain dalam suatu periode tertentu. Neraca berjalan meliputi transaksi-transaksi sebagai berikut. A. Nilai ekspor dan impor barang tak tampak. B. Ekspor dan impor barang-barang tak tampak. C. Pembayaran pindahan. Neraca modal meliputi dua golongan transaksi sebagai berikut: aliran modal resmi dan investasi langsung. Neraca pembayaran terdiri dari dua komponen penting, yaitu neraca perdagangan dan neraca keseluruhan. Salah satu fungsi neraca pembayaran adalah sebagai alat untuk melihat gambaran pengaruh transaksi luar negeri, dan salah satu dampaknya adalah untuk melihat perubahan terhadap tingkat bunga. Ini merupakan data real neraca pembayaran 2019. Sumber data Departemen Statistik. Materi selanjutnya, topik 11, pasar valuta asing. Apa itu pasar valuta asing? Pasar valuta asing adalah pasar yang dimana fasilitasi pertukaran valuta untuk mempermudah transaksi-transaksi perdagangan dan keuangan internasional. Salah satu fungsi pasar valuta asing ialah untuk memperlancar terjadinya kegiatan ekspor dan impor. Salah satu pelaku pasar valuta asing, perusahaan atau perorangan. Ada banyak hal tujuan melakukan transaksi falas. Salah satunya untuk transaksi pembayaran. Ada banyak jenis transaksi falas, di antaranya transaksi spot, transaksi forward, dan transaksi swap. Ada 3 hal metode transaksi mata uang asing. 1. Metode kurs tunggal. 2. Metode kurs berganda.
3. Metode krus mengambang. Ini merupakan data real pasar valuta asing krus transaksi Bank Indonesia. Dan data ini baru diperbarui pada tanggal 6 Mei 2020. Sumber data dari BGO.id. Materi terakhir yang akan saya bahas adalah topik 12, kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengadilan besaran moneter dan suku bunga untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Instrumen kebijakan moneter ada 4 hal. 1. Operasi pasar terbuka. 2. Fasilitas diskonto. 3. Rasio cadangan wajib. 4. Himbauan moral. Ada 6 jenis kebijakan moneter, diantaranya kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Indikator stabilisasi ekonomi. Sistem moneter terdiri dari 1. Uang, 2. Bank, dan penawaran uang. Apa itu uang? Uang adalah sesuatu yang diterima atau dipercayai masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi. Karena itu, uang dapat berbentuk apa saja, tetapi tidak berarti segala sesuatu itu adalah uang. Salah satu tugas utama Bank Indonesia selaku bank sentral adalah untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Penawaran uang adalah jumlah uang yang dapat beredar di masyarakat. Penawaran uang disebut juga sebagai jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian. Ini adalah data real kebijakan moneter. Bank Indonesia akan mengikuti kebijakan moneter ketat di H2 2018. Namun ini bisa lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Sumber info, Bloomberg. Bagaimana? Apakah hari ini kalian mendapatkan ilmu baru? Saya harap kalian dapat mencerna informasi yang saya sampaikan. Saya mempunyai pantun untuk kalian. Anak 1, anak 11. Saya bersatu bersama Yugi. Kami dari kelompok 11. Sekian, terima kasih, sampai jumpa lagi.